Ya, halo anak-anak kelas 12 IPS ya, SMA Negeri 1 Sungai Loban. Ketemu lagi kita di materi yang kedua yaitu kaidah pencacahan sub materi aturan perkalian. Kemarin sudah kita belajar tentang aturan penjumlahan. Bagi yang belum silahkan pelajari video saya di channel saya ya, yang belum mengerjakan tugas kemarin. Nah, sekarang kita lanjut dengan aturan perkalian ya bersama saya. Oke, kita lanjut. Ya, apa itu aturan perkalian? Ya, definisi aturan perkalian. Aturan perkalian terjadi apabila terdapat dua kegiatan. Misalkan kegiatan 1 terjadi sebanyak A cara dan kegiatan 2 terjadi sebanyak B cara. Maka dua kegiatan tersebut akan terjadi sebanyak A kali B ya, AB itu artinya A kali B ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Nah, contoh 1. Perjalanan dari kota A untuk bisa sampai di kota C harus melalui kota B. Perjalanan dari kota A ke kota B bisa melalui 3 jalan. Sedangkan perjalanan dari kota B ke kota C bisa melalui 4 jalan. Berapa banyak cara seseorang melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melewati kota B? Ya, di sini ada kota A ya. Kita akan menuju ke kota C ya, dari kota A ke kota C. Kita harus melalui katanya kota B. Nah, tentu dia ada di tengah-tengah di antara kota A dan kota C. Nah, di soal juga diketahui bahwa katanya dari kota A ke kota B bisa melalui 3 jalan. Nah, ya bisa melalui 3 jalan ya. Melalui saya simbolkan di sini melalui jalan merah, jalan hitam dan jalan putih. Nah, kemudian dari kota B ke kota C itu katanya ada 4 jalan ya. Ya, yang pertama kota jalan merah ya. Kemudian jalan putih, jalan biru, kemudian jalan kuning ya. Nah, dari sini mungkin kita sudah bisa menalar ya. Melalui jalan merah aja kita bisa menuju kota C itu ya, melalui jalan merah dari A kota B ya. Itu jalan merah, lalu merah lagi, satu cara. Jalan merah, kemudian jalan putih ke kota C, dua cara. Jalan merah, kemudian jalan biru, 3 cara. Jalan merah, kemudian jalan kuning, 4 cara. Nah, melalui jalan merah di antara kota A dan A ke B ini ada sudah 4 cara dari A ke C ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan ya. Nah, dari A kota B ada 3 jalan, dari kota B kota C ada 4 jalan, maka bisa kita hitung ya, banyak cara perjalanan dari kota A menuju kota C melewati kota B itu adalah 3 dikali 4 ya, ada 12 cara ya. Seperti tadi ya, kalau kalian tidak percaya ya, Pian bisa menghitungnya ya. Tadi jalan merah dari A kota B aja ke kota C itu ada 4 cara. Kemudian jalan hitam tentu ada 4 cara juga, ada 8. Kemudian jalan putih juga sama ada 4 cara. Jadi 8 tambah 4 ada 12 cara. Jadi untuk lebih cepatnya dikalikan saja, 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Ya, oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan ratusan. Berapa banyak cara menyusun bilangan ratusan tersebut dengan A. Angka bilangan boleh ada yang sama. B. Angka bilangan harus berbeda. Ya. Nah, angka-angka di situ ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 itu ada 10 angka. Ya. Bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka ya, ratusan. Coba pian lihat anak-anak semua lihat, pasti bilang ratusan itu terdiri dari 3 angka. Nah,
Tiga angka itu ada nilai ratusan, ada nilai puluhan, dan ada nilai satuan, ya. Nah, yang A dulu. Angkanya bilangan boleh ada yang sama. Artinya misalkan angka itu ratusannya boleh misalkan 222. Nah, itu berarti sama angkanya ya. Nah, di ratusan ini angka-angka apa saja yang boleh ya? Ya, ternyata di ratusan ini angka 0 tidak boleh. Ya, nggak ada bilangan ratusan itu 0 di depannya ya. Di bilangan ratusan. Misalkan 0, 0, 19. Nah, itu bukan ratusan. Itu puluhan ya, 19. Atau 002. Nah, itu bukan ratusan tapi itu satuan ya. Ya. Jadi ratusan itu di tempat ratusan itu 0 tidak boleh. Karena 0 tidak boleh berarti ada 10 angka tadi kurangi 0 jadi hanya 9 angka yang boleh di ratusan itu. Nah, kemudian di puluhan. Nah, di puluhan ini bebas ya, angka 0 boleh, angka 1 boleh dan semua angka boleh ya. Nah, karena boleh sama berarti semua angka boleh di angka puluhan ini. Jadi ada 10 angka. Angka satuan juga bebas ya, angka berapapun boleh. Jadi juga ada 10 angka. Karena boleh sama ya angkanya. Nah, jadi banyak cara menyusun bilangan ratusan dengan angka boleh sama, itu adalah 9 ya di ratusan kali 10 di puluhan kali 10 di satuan. Jadi sama dengan 900 cara ya. 9 kali 10 90 kali 10 900 cara. Ya. Kemudian yang B. Yang B juga sama, ada ratusan, puluhan, satuan ya karena dia bilang ratusan. Nah, syaratnya angka bilangan harus berbeda. Ya, tidak boleh sama. Misalkan 252 itu tidak boleh karena ada angka 2 yang sama. Jadi harus berbeda. Misalkan 531 gitu. Nah, angka-angkanya harus beda. Nah, di ratusan, nah ini juga tidak boleh angka 0 ya. Jadi karena angka 0 tidak boleh berarti hanya ada 9 angka. Karena 10 angka dikurangi angka 0 jadi 9 angka. Nah, di ratusan ada 9 angka yang boleh. Di puluhan. Nah, di puluhan itu karena angka yang di ratusan itu tidak boleh diulangi lagi di angka puluhan. Misalkan angka 1 sudah misalkan ada di ratusan. Maka di puluhan angka 1 tidak boleh. Nah, berarti angka 0 boleh berarti ya, bebas puluhan itu. Nah, berarti dari 10 angka, misalkan saya ambil satu angka di ratusan itu, misalkan angka 1, maka puluhan tidak boleh ada angka 1. Nah, berarti dari 10 angka kurangi angka 1 berarti ada 9 angka. Ya. Di angka satuan. Nah, ini karena dia tidak boleh berulang, misalkan di angka ratusan sudah saya ambil angka 1. Di puluhan saya ambil angka 2. Berarti di satuan ini tidak boleh lagi ada angka 1 sama angka 2. Berarti ada 2 angka yang tidak boleh. Nah, dari 10 angka dikurangi 2 angka, jadi tinggal 8 angka yang boleh di satuan. Karena dia harus berbeda, tidak boleh sama ya. Nah, jadi banyak cara menyusun bilangan ratusan dengan angka harus berbeda adalah ya di ratusan ada 9 angka, dikali puluhan 9 angka, dikali satuan 8 angka. Jadi 9 kali 9 itu 81, kali 8 itu ada 648 cara ya. Contoh yang ketiga, ya contoh yang terakhir ini ya. Dari angka-angka 1, 3, 5, 7, dan 9 akan dibuat bilangan ratusan. Nah, bilangan ratusan juga ya. Berapa banyak cara menyusun bilangan ratusan di antara 300 dan 900? Nah, di sini nggak ada syarat-syarat ya. Berarti kalau yang namanya bilangan ratusan berarti bebas. Mau dia sama angkanya, mau dia berbeda, terserah ya. Ini bebas berarti ya. Nah, jadi di soal ada angka 1, 3, 5, dan 9 berarti ada 5 angka ya. Nah, bilangan ratusan terdiri dari 3 angka ya. Seperti tadi juga ya, ratusan itu ya terdiri dari ada ratusan, ada puluhan, ada satuan ya. Nah, di antara 300 dan 900 ya. Nah, ini kuncinya ada di ratusan ini.
Karena di angka ratusan inilah yang menentukan bilangan itu ada di mana. Ya, apakah ada di bawah 300 atau di antara 300 dan 900 atau di atas 900. Nah, di ratusan ini yang boleh berarti angka berapa aja. Supaya dia ada di antara 300 dan 900. Ya, yang boleh itu adalah cuma angka 3, ya, 5 dan 7, ya. Karena kalau angka 3 ya di antara 300 dan 900 ya misalnya 300 berapa masih di antara itu ya. Kalau angka 1 nggak boleh karena kalau angka 1 nanti 100 berapa gitu itu di bawah 300 sedangkan di sini diminta di antara 300 dan 900. Nah, berarti di angka ratusan itu yang boleh adalah angka 3, 5 dan 7. Loh, kenapa angka 9 tidak boleh? Kalau angka 9 boleh di ratusan, nanti lebih dari 900. Angka 9. Nah, misalkan di puluhannya 2, di satuannya 3, jadi lebih. Jadi 923, jadi lebih. Nah, jadi yang boleh itu hanya angka 3, 5, dan 7. Jadi di ratusan itu ada 3 angka yang boleh. Di puluhan, nah di puluhan ini bebas, ya boleh bebas, ya. Bisa 1, 3, 5, 7, 9 bebas dari 5 angka itu karena disusun dari 5 angka ini ya. Nah, jadi di puluhan itu karena dia bebas dan diberikan cuma 5 angka, berarti di puluhan boleh ada 5 angka. Di satuan juga bebas ya. Dari 5 angka itu semuanya boleh ya karena bebas antara 300 dan 900 ya. Ada 5. Nah, jadi banyak cara menyusun bilangan ratusan di antara 300 dan 900 adalah ya kalikan saja ya. Ratusan ada 3 angka boleh, di puluhan ada 5 angka, di satuan boleh ada 5 angka. Jadi 3 kali 5 kali 5 itu ada 75 cara ya. Atau nanti menghasilkan 75 bilangan ratusan di antara 300 dan 900 ya. Ya 300 dan 900 ya ada 75 cara ya. Ya mungkin itu saja ya penjelasan dari saya ya. Silahkan ya kalian pelajari materi ini ya. Nanti kita akan menjawab kuis ya, kuis. Ya silahkan kalian kalau belum mengerti kalian bisa ulang lagi video ini ya. Pelan-pelan sedikit demi sedikit dipahami ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa.